البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين. أما بعد، فإخواني في الدين عزني وعزكم الله جميعا ورعاكم. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini sebagaimana sudah kita awali pembukaannya, surat yang berisikan tentang tragedi yang sangat besar, yaitu kemenangan kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang dikenal dengan tragedi Fathu Makkah, yaitu tragedi pembukaan kota Mekkah dipegang oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Adapun surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina ila akhir surah, itu menjelaskan tentang Fathu Al-Hudaybiyah. Jadi ada Fathu Al-Hudaybiyah, ada Fathu Makkah. Karena Fathu Hudaybiyah walaupun kelihatan zahirnya kaum muslimin dizalimi sebenarnya sama orang kufar, karena syarat-syarat yang mereka letakkan itu enggak adil sebenarnya. Tapi dengan sabarnya Rasulullah SAW justru Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Na'am, barakallahu fikum. Kemarin sudah kita baca juga bahwasannya surat An-Nasr ini disebutkan dalam Sunan Tirmidzi mengenai keutamaannya adalah sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr yang bisa dikatakan pendek suratnya dan sedikit ayatnya, namun keutamaannya sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Masya Allah. Adapun kisahnya sudah kita lewati juga, yaitu kisah ketika segenap para sahabat, para masyayikh Ahlu Badr dikumpulkan untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr tersebut. Tidak ada satupun di antara mereka yang tepat jawabannya. Akhirnya mereka berbincang-bincang, ngobrol, berdiskusi, siapa kira-kira yang layak untuk dimintai fatwa mengenai surat tersebut turun mengenai siapa. Akhirnya siapa yang dipanggil? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memang terkenal walaupun usia yang masih muda belia, tapi beliau ilmunya sangat luar biasa dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Na'am, barakallahu fikum. Dan juga termasuk na'am, barakallahu fikum, ahli tafsirnya para sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Akhirnya saat itu pun juga Abdullah bin Abbas sempat merasa heran, kenapa kok aku dimasukkan di kerumunan para masyayikh Ahlu Badr, padahal mereka orang-orang tua. Istilahnya bisa dikatakan ilmunya banyak gitu ya. Tapi ternyata memang tidak setiap orang yang berilmu itu menguasai semua ilmu. Tidak setiap orang yang berilmu menguasai semua ilmu. Mungkin orang berilmu dengan bidangnya masing-masing, ya enggak? Yang ini misalkan pandai dalam masalah usul fikih, yang ini pandai dalam masalah mustalah, yang ini pandai dalam masalah nahwu, sharaf, yang ini pandai dalam masalah tafsir. Sehingga saat itu Abdullah bin Abbas terkenal dengan apa? Mufassirus sahabah. Ahlu tafsirnya para sahabat. Dipanggillah beliau. Nah, di tengah-tengah apa? Para masyayikh Ahlu Badr. Akhirnya apa? Ditanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Ini bagaimana menurut pendapatmu? Sebagai masyayikh saat itu, bukan anak-anak muda lagi, masyayikh
Bisa dikatakan orang-orang tua, ilmunya pun enggak diragukan lagi. Ditanya tentang bagaimana surat tersebut dan mengenai siapa. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah apabila kita dikasih pertolongan dan diberikan kemenangan. Sebagian mereka ada yang diam, nah tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu bertanya, bagaimana menurut pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat tersebut atau surat tersebut mengenai apa tanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata benar. Umar bin Khattab pun mengatakan la a'lam minha illa ma taqul. Aku tidak lebih mengetahui daripada apa yang kau ucapkan. Maksudnya memang seperti itu. Kenyataannya memang idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr tersebut mengenai apa? Detik-detik terakhir ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan. Qala asy-syarih wa asbahullah al-mufradatu. Kosakata yang baru. Idza jaa nasrullahi ay nasrullahi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala a'da'ihi al-musyrikin. Maksudnya apabila telah datang pertolongan Allah terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap musuh-musuhnya yaitu orang musyrikin. Nah, dari kemenangan yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nah barakallahu fikum, terhadap orang-orang musyrikin. Naam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fath ay Fathu Makkah. Tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Naam. Fi dinillahi ay Islam. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Afwajan jama'atun katsifah, yaitu sekelompok segerombolan yang sangat banyak, itu namanya afwaja, berbondong-bondong. Yang namanya berbondong-bondong itu enggak satu gitu loh. Ja'al muslimun afwaja. Kaum muslimin datang secara berbondong-bondong. Berapa orang? Satu orang? Banyak. Berbondong-bondong menunjukkan banyak. Nah, ini mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik ay nazzihu anus syariki mutalabbisan bihamdih. Masya Allah. Maksudnya sucikanlah Rabbmu dari kesyirikan dalam keadaan engkau berpakaian dengan memujinya. Maksudnya di samping mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, maka diiringi juga memuji Allah Subhanahu wa taala karena kemenangan yang sangat besar ya. Saat itu coba bayangkan, Makkah dikuasai oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, bisa dikatakan bertahun-tahun sulit untuk dikalahkan. Tapi ternyata pada tahun 8 Hijriah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah taala berikan kemenangan yang sangat luar biasa. Ada orang kufar yang lari kocar-kacir, tunggang-langgang istilahnya, lari-lari, ketakutan ketika tragedi Fathu Makkah tersebut. Ada yang masuk Islam, Masya Allah. Naam. Ada juga apa? Nah, barakallahu fikum, dari kalangan orang munafikin juga ada. Nah, mereka menampakkan seakan-akan masuk agama Islam, padahal bencinya luar biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah itu pun juga apa? Agama Islam itu diterima dengan sambutan yang bisa dikatakan bagus juga. Banyak mereka yang mengerti agama Islam. Sehingga ada yang benci, ada yang itu tadi ya, enggak berani menampakkan aslinya. Orang-orang munafikun, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat, wastaghfir ay utlub minhul maghfirah taubatan minka ilaih. Mintalah dari Allah taala ampunan sebagai bentuk taubat darimu. Nah, barakallahu fikum, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang jelas-jelas dijamin masuk surga, pembawa kunci surga, pertama kali yang membuka pintu surga, kemudian dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, itu pun diminta untuk apa? Minta ampunan kepada Allah taala, bayangkan. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan atba'ut tabi'in. Kita jauh daripada generasi al-qurun al-mufaddalah. Itu menunjukkan bahwasanya kita harus lebih. Kita harus lebih banyak lagi.
Coba bayangkan dalam hadis yang sahih yang sering anak ulang-ulang, beliau sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam sehari berapa kali? Aktsar min 70 marrah. Lebih daripada 70 kali beliau. Paham ya? Yang beliau kalau salat malam bagaimana? Hatta tatafattar qadamah, hingga kedua telapak kakinya bengkak, bayangkan. Salat malam. Nah, sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang?" Maksudnya, kenapa kok sampai melakukan seperti ini? Salat malam hingga kakinya bengkak, kenapa? Padahal dosa diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku enggak ingin menjadi hamba yang syukur? Bayangkan. Masya Allah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Berikutnya, tawaban katsiral qabul li taubati ibadih. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tawwab. Maksudnya apa? Banyak penerimaan terhadap taubat hamba-hambanya. Bayangkan, taubat seorang hamba itu Allah Taala tidak menyia-nyiakan kalau taubatnya apa? Nasuha. Taubatnya benar, serius, bukan taubat sambel. Sambala yusambilu sambalatan. Paham ya? Nah, kalau cuma taubat sambel itu masih apa? Masih taubatnya itu sementara saja. Ketika kepedesan makan sambel, taubat dia. Enggak kuat lagi makan sambel. Tapi kalau udah enggak pedes lagi, pengen makan sambel lagi. Maksudnya ya itu taubat sambel namanya. Jadi taubat itu serius, fokus. 4 syarat harus terpenuhi, tambah 2 syarat tambahan. 4 syarat apa saja? Taubat. Pertama apa? Ikhlas. Kedua apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Ketiga, nyesal enggak? Menyesali. Keempat, meninggalkan enggak? Meninggalkan. 4 syarat ini. Ikhlas, menyesal, meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Syarat tambahan 2. Nah, hendaknya dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang berikutnya, sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu penting sekali, barakallahu fikum. Na'am. Qala al-mu'allif athabahullah al-ma'na al-jumali, makna secara global. Fi hadhihi surati al-karimati bisyaratun wa amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda husuliha. Di dalam surat yang mulia ini mengandung kabar gembira dan juga tragedi mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi tragedi tersebut. Wa isyaratun wa tanbihun 'ala ma yataraddab 'ala dzalik, dan juga memberikan isyarat serta peringatan terhadap apa yang terjadi pada tragedi tersebut. Fal bisyaratu hiya al bisyarah bin nasrillahi li rasulihi wa fathihi Makkah wa dukhulin nas fi dinillahi afwaja. Adapun kabar gembira adalah kabar gembira dengan pertolongan Allah Ta'ala kepada Rasulnya dan dibukakannya Makkah pada tahun berapa tadi? 8 Hijriah, dan masuknya manusia kepada agama Allah secara berbondong-bondong. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi, yaitu yang membuat senang lagi, kebanyakan di antara mereka adalah keluarganya dan para penolong-penolongnya, ba'da an kanu min a'da'ihi, yang mana dahulunya mereka musuh gitu loh. Waqad waqa'a dzalik al-mubasysyar bihi, dan sungguh hal tersebut telah terjadi yang telah dikabar gembirakan. Barakallahu fikum, diberikan kabar gembira mengenai hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang dikabarkan kabar gembira tersebut sudah terjadi, yaitu Fatu Makkah. Yang seperti ini tidak heran lagi. Kita saksikan, terkadang kita punya tetangga dulunya Masya Allah kalau ketemu kita tuh marahnya bukan main, gak senang. Apalagi berjenggot tuh gak senang sekali ya. Mereka ngejek, kadang kita dibilang apa? Kambing, ya enggak? Terkadang celana cingkrang dibilang kebanjiran, istri kita diejek ninja, paham ya? Kemudian apa? Kalau bahasa Jawa apa? Kudungan bagor ya istilahnya ya. Nah, barakallahu pakai karung gitu istilahnya ya. Allah musta'an. Tapi ternyata enggak lama kemudian dengan sabarnya kita, dan mungkin antum saksikan juga, terkadang dia itu tobat gitu loh. Tobat dan sadar, bahkan menjadi ahlussunnah itu ada gitu loh. Masya Allah. Terkadang ada juga yang walaupun dia belum menjadi ahlussunnah tapi insaf, dia yang menyadari, oh ternyata enggak bagus. Akhirnya sama kita sopan, menyapa, Masya Allah. Terkadang menawarkan bantuan, ada yang bisa dibantu. Bayangkan. Nah, menunjukkan bahwasanya hidayah itu sangat berharga sekali. Yang dulunya
memusuhi dakwah salafiyah, tapi setelah dia mengenal dakwah salafiyah, pembelaannya sangat luar biasa. Itu terkadang mungkin Anda saksikan di kampung-kampung atau di tetangga-tetangga kita. Karena anak sendiri menyaksikan itu loh ya. Beberapa orang yang dulunya dia tuh Masya Allah kalau ahli sunnah itu sangat gak suka dia. Merengut gitu kan. Tapi sekarang Masya Allah, setelah mengenal dakwah salafiyah, Masya Allah, kuat, kokoh. Kemudian juga membela, kemudian juga istilahnya apa? Istilahnya benar-benar menyadari gitu loh. Kok dulu anak seperti ini ya? Kita katakan dulu berlalu. Bertobat selesai urusan. Berikutnya ke depannya maju dan bermutu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fiikum. Masyaallah. Wa ammal amr. Adapun tragedi yang menyedihkan ba'da husulin nasri wal fath, setelah terjadinya pertolongan dan Fathu Makkah, fa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amara rasulahu an yashkurahu ala dzalik wa yusabbih bihamdi wastaghfir. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya agar bersyukur kepada Allah taala terhadap kenikmatan tersebut dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya serta beristighfar kepadanya. Wa ammal isyaratu, adapun isyarat yang ada pada surat An-Nasr tersebut, fa inna fi dzalika isyaratain, karena sesungguhnya di dalamnya ada dua isyarat. Ada dua isyarat, perhatikan baik-baik. Isyaratun atau isyaratin annan nasra yastamirru lid-din, bahwasanya pertolongan itu akan senantiasa terus-menerus menyertai agama Islam ini, akan ditolong. Walaupun ujian ada tapi tetap akan ditolong. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam An-Nuniyah, apa kata beliau? Naam, wal haqqu apa? Enggak terbalik tadi itu. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab hadha sunnatur rahman. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun, mansurun ya. Wa mumtahanun fala ta'jab hadha sunnatur rahmani. Artinya apa? Yang namanya al-haq, agama Islam itu senantiasa akan ditolong dan akan diuji. Ujian mesti ada ini, enggak sembarangan. Pertolongan menyertai ujian. Nah, barakallahu fikum. Sekarang ini kita diuji nih. Dengan virus-virus yang menyebar ini diuji. Bersabar atau tidak? Yakin atau tidak dengan pertolongan Allah Ta'ala? Yakin atau enggak setiap penyakit pasti ada obatnya? Paham ya? Dan obat yang paling ampuh yang Rasulullah sabdakan bagaimanapun cara menggunakannya, al-habbatus sauda. Paham ya? Jintan hitam. Al-habbatus sauda dawaun likulli da', kata Rasulullah. Jintan hitam itu obat semua penyakit, segala penyakit termasuk virus corona mungkin saja. Kita terapi dengan apa? Jintan hitam tadi. Bismillah, harus kita yakini. Karena kalau kita enggak meyakini mungkin aja enggak ada pengaruh. Tapi dengan keyakinan kita dan benarnya yang Rasulullah sabdakan itu pengaruhnya luar biasa. Tibbun nabawi, pengobatan dengan tata cara Nabi. Al-habbatus sauda dawaun likulli da'il haram. Ai ilal maut. Artinya apa? Habbat sauda itu jintan hitam, obat segala penyakit kecuali penyakit mati. Karena kalau sudah mati enggak bisa diobatin lagi. Bisanya diapakan? Salatkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Jadi jangan sampai kita ujian yang sangat berat ini kita justru tidak bisa menghadapinya. Sabar. Banyak-banyak berdoa. Semoga dengan semangatnya ibadah kita, semangat dalam menjalankan syariat Allah, mempelajari ilmu agama Allah sebagai sebab terangkatnya bala dan wabah. Nah, barakallahu fikum. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi orang namanya beribadah itu sampai mati, sampai meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat di sini. Kata beliau, isyaratin anna nasra yastamiru lid-din wa yazdad 'inda husulit tasbih bihamdihi wastighfarihi min rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan akan bertambah pertolongan tersebut ketika terjadinya tasbih, pensucian dan juga dengan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena itu menunjukkan detik-detik akhir ajal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna hadza min asy-syukri wallahu yaqul, karena sesungguhnya seperti ini merupakan bentuk bersyukur.
Dan Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan kenikmatan untuk kalian. Bayangkan, semakin bersyukur semakin ditambahkan nikmatannya. Sedikit yang kita dapatkan dalam kita bekerja sehari-hari, dengan bisa dikatakan hasil yang sedikit tapi kita merasa cukup, bersyukur, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lah kok bisa? Karena rezeki yang paling berharga itu dia merasa apa? Merasa bisa menghargai sesuatu yang sedikit tersebut menjadi cukup. Akhirnya apa? Itulah rezekinya gitu loh. Maksudnya, kalau dia belum bisa merasakan cukup dengan sesuatu yang sedikit itu masih terkadang apa? Terbayang-bayangi kefakiran, kemiskinan, bagaimana enggak cukup atau yang semisalnya. Naam. Tapi kalau dia sudah bisa merasakan sesuatu yang sedikit itu cukup, itulah rezeki yang paling berharga dan besar. Naam. Kita lihat sini. Waqad wujida dzalik fi zamanil khulafa ar-rasyidin wa ba'dahum fi hadhil ummah lam yazal nasrullah mustamirran hatta wasala al-islam ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan. Masyaallah. Dan sungguh hal tersebut telah dijumpai di zaman khulafa ar-rasyidin, dan setelah mereka pada umat ini senantiasa pertolongan Allah Taala terus menerus menyertai hingga tersebarnya agama Islam sampai ke penjuru-penjuru, sampai kemana-mana. Nah, barakallahu fikum, tersebarnya agama Islam tersebut yang tidak sampai agama-agama yang lain tersebar. Maksudnya apa? Luas agama Islam yang tersebar tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wa dakhala fihi man lam yadkhul fi ghairihi, dan masuklah saat itu orang-orang yang sebelumnya enggak pernah masuk. Masuk mana maksudnya? Masuk ke dalam agama Islam. Hatta hadatsa fil ummah min mukhalafati amrillah ma hadath, hingga terjadi pada umat tersebut penyelisihan terhadap perintah Allah apa yang terjadi. Faqtulu, akhirnya mereka diuji bitafarruqil kalimah, dengan perbedaan, nah barakallahu fikum, perbedaan kata, perbedaan kalimat, wa tashattatat al-amr, dan akhirnya apa? Perkaranya pun bercabang. Fa hasala ma hasal, terjadilah apa yang terjadi. Ini ujian. Karena enggak mungkin semuanya bersatu langsung gitu ya. Pasti ada ujian di balik itu. Paham ya? Oleh karena itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin semuanya bersatu di atas kesesatan. Ada kelompok sesat, tapi ada juga yang unggul di atas al-haq. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka itu unggul di atas al-haq, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas dalil. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa ma'a hadza faqad hasala li hadhihi al-ummah wa hadha ad-din min rahmatillahi wa lutfihi ma lam yakhtur bil bal wa yaduru fil khayal. Bersamaan dengan ini banyaknya fitnah dan juga bercabangnya perkara tadi itu, sungguh telah terjadi pada umat ini dan agama ini, nah, dengan sebab rahmat Allah dan kasih sayangnya, malam yakhtur bil bal, sesuatu yang belum pernah terpetik di benak, dan belum pernah berputar pada apa? Hayalan-hayalan manusia. Amal isyaratus tsaniyah, adapun isyarat yang kedua, fahiya anna ajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wa dana, na'am, wa wajha dzalik. Isyarat yang kedua, bahwasanya ajal kematian Rasulullah SAW sungguh telah dekat dan sudah mengarah padanya. Anna umrahu, na'am, barakallahu fikum, umrun fadil, yang mana usia beliau adalah usia yang mulia. Aqsamallahu bihi, yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Waqad ahida annal umura al-fadilah tuhtam bil istighfar kas-shalah wal hifz wa dzalik, bahwasanya, nah barakallahu fikum, sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan bahwasanya perkara-perkara yang mulia di saat-saat hendak meninggal dunia itu diakhiri dengan istighfar, seperti salat, haji dan yang semisalnya. Syahidnya di sini Rasulullah SAW yang mana beliau adalah nabi, itu pun juga mengalami apa yang namanya meninggal. Oleh karena itu, ketika mendengar tragedi meninggalnya Rasulullah SAW, Umar Khattab sempat tidak terima dan merasa, kenapa kok bisa? Benar apakah tidak? Marah saat itu. Hingga para sahabat pun juga sempat heran. Siapa yang menenangkan Umar Khattab saat itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai mengatakan setelah berkhutbah dengan membaca
hamdalah, akhirnya menyatakan ayuhan nas, wahai segenap manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Wahai segenap manusia, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh beliau sudah meninggal. Manusia biasa. Nah, dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah Ta'ala hidup tidak pernah mati. Langsung saat itu luluh hatinya siapa? Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sadar, oh ternyata memang seperti itu. Nah, barakallahu fikum, dan sadar dan terimalah apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, memang Rasulullah sudah meninggal dunia. Na'am, barakallahu fikum. Fa amara Allah li rasulih bil hamdi wal istighfar fi hadhil hal isyaratun ila anna ajalahu qad intaha. Allah Ta'ala merintahkan Rasulnya dengan untuk memuji dan istighfar dalam keadaan seperti ini, memberikan isyarat bahwasanya ajal beliau sudah habis. Fal yasta'id wa yatahayya li liqa'i rabbih. Maka hendaknya engkau bersiap-siap dan mempersiapkan diri untuk berjumpa Rabbnya. Maksudnya Rasulullah diperintahkan untuk bersiap-siap berjumpa Rabbnya. Na'am, wa yakhtam umrahu bi afdal ma yaziduhu salawatullah wassalamu alaihi. Yang kemudian Rasulullah menutup umurnya, usia beliau, dengan perkara yang paling afdal, yang perkara yang paling bagus beliau jumpai, yaitu istighfar, tasbih. Fakana yata'awwal Quran, yang mana beliau adalah sosok panutan kita yang senantiasa mengerjakan isi kandungan Al-Quran. Wa yaqulu dzalik fi sholatihi, yang Rasulullah barakallahu fikum mengucapkan hal tersebut di dalam salatnya. Yaksur, atau yuksir an yaqul fi ruku'i wa sujudihi, yang mana beliau perbanyak mengatakan dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallah rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ini termasuk doa yang yang beliau perbanyak dibaca dalam sujud dan rukuk. Karena bacaan sujud rukukan banyak. Bukan hanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kan ya. Bacaan-bacaan yang lain yang juga ada, di antaranya ini yang Rasulullah sering baca ketika yang beliau perbanyak baca ketika rukuk dan sujud, subhanakallah, sebagian riwayat subhanakallahumma gitu ya. Subhanakallah rabbana bihamdik allahumma ighfirli. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Yang terakhir, maistafadu minas surah, yang bisa diambil faedah dari surat ini. Masyru'iyatu na'yil mayyit. Disyariatkannya, nah barakallahu fikum, menghibur atau takziah terhadap mayit. Paham ya? Takziah terhadap mayit itu maksudnya bukan mayitnya ya, tapi keluarga si mayit tersebut kita hibur. Nah, barakallahu fikum. Yang disyariatkan bukan keluarganya bikin makanan untuk kita ya, tapi justru kita ngasih makanan untuk keluarga si mayit tadi. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang ritual-ritual yang mereka lakukan setelah orang meninggal dunia, sehari setelahnya 3 hari tahlilan, membaca apa? Membaca kalimat la ilaha illallah, namanya tahlilan itu ya. Mau 100 hari atau 1000 hari, itu semuanya ritual yang tidak ada. Nah, barakallahu fikum, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Walakin biduni i'lan wa sautin 'alin, masyaallah. Ini tanbih sangat bagus. Boleh kita, nah barakallahu fikum, memberikan hiburan atau takziah kepada mayit. Nah, maksudnya mengkabarkan kepada yang lainnya. Akan tetapi apa? Tanpa i'lan, mengumumkan di, nah barakallahu fikum, di mic atau mikrofon atau yang lainnya, tanpa suara yang keras. Ya, jadi kalau kita saksikan terkadang banyak orang-orang awam yang belum tahu ilmunya ya, keras pakai mic disiarkan dan semisalnya. Adapun perkabaran mungkin lewat WA, Telegram, SMS itu enggak masalah. Itu kan bisa dikatakan enggak ada suaranya ya, itu hanya mengkabarkan saja. Tapi yang kita sayangkan, mereka mengkabarkan terkadang kabarnya ditambahi lagi. Fulan bin fulan ini punya anak ini, cucunya ini, ya panjang lebar itu. Nah, nanti khawatirnya apa? Masuk dalam larangan yang sudah Rasulullah sabdakan mengenai apa? Berbangga-bangga dengan garis keturunan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, jadi lebih baiknya kalau mengkabarkan sekedar SMS atau kabar-kabar itu lebih baik. Ini kata beliau. Nah, walakin biduni i'lan wa sautin 'alin. Akan tapi tanpa disiarkan dengan dan juga dengan suara yang keras, suara yang tinggi. Jadi kita cukup mengkabarkan. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, wujubus syukri 'inda tahaqquqin ni'mah. Wa min dzalika sajadatus syukur, masyaallah. Wajibnya bersyukur ketika apa? Terwujudkan suatu kenikmatan, mendapatkan suatu kenikmatan, di antaranya sujud syukur. Sujud syukur itu enggak harus salat antum. Nah, begitu misalkan antum enggak sengaja duduk-duduk satu lantai ternyata dapat rezeki nemplok atau nemplok.
Rezeki nomplok ya. Akhirnya antum sujud. Saat itu juga sujud. Ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur kepadamu ya Allah. Pakai bahasa Indonesia enggak masalah sujud syukur kan? Bukan dalam salat kan? Atau dengan lafaz yang lain, Allahumma inna nasykuruka ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud syukur enggak harus salat ya. Tapi kalau antum gabung dengan salat enggak masalah juga. Wa illa langsung misalkan antum dapat nikmatnya di luar misalkan. Akhirnya tiba-tiba antum sujud di situ seketika. Enggak masalah juga. Paham ya? Sujud syukur. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu qouli subhanakallah wa bihamdik Allahumma ighfirli fir ruku' was sujud. Disyariatkannya ucapan subhanakallah wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallah bihamdik Allahumma ighfirli ketika rukuk dan sujud. Ini termasuk doa-doa tambahan. Jadi kalau antum mau baca ini pun enggak masalah. Atau doa-doa yang antum baca setiap hari itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kamu baca ini enggak masalah juga. Ya, subhanakallah wa bihamdik Allahumma ighfirli. Paham ya? Subhanakallah wa bihamdik Allahumma ighfirli. Naam. Yang keempat, dinullahi wal Islam. Agama Allah adalah agama Islam. Jadi agama selain Islam bukan agama Allah. Allah Ta'ala, inna dina indallahi Islam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam saja. Wa qawluh, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan terima darinya sedikit pun, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang terakhir, fadlu tasbih wa tahmid. Keutamaan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, haitsu ja'ala kafiyan fi ada'i ma wajaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi min syukri ni'matin nasr wal fathi. Keutamaan tasbih dan tahmid yaitu dari sisi Allah Taala menjadikan itu sesuatu yang kafian, memberikan kecukupan. Nah, barakallahu fiikum di dalam menyampaikan apa yang telah diwajibkan. Nah, barakallahu fiikum ada ma wujiba 'ala nabi, apa yang telah diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatin, dan umatnya, berupa apa? Syukur terhadap nikmat pertolongan dan nikmat dibukakannya apa? Makkah dan kemenangan terhadap apa? Kaum muslimin, yaitu Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nasallahu alaihi wasallam. Sudah kita selesaikan dalam pembahasan atau penjelasan ringkas yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Nubas terhadap surat An-Nasr. Adapun surat yang berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.